gimana cara memahami Al-Quran? Yang pertama ya harus kita belajar bahasa Arab. Ya, kita tidak bisa terlepas ini bahasa Arab ini nggak penting. Bukan nggak penting. Bagaimana kita memahami Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami bahasa Arab? Nah, kenapa? Karena pentingnya kelas bahasa Arab ini untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran ini ya kuncinya adalah kita harus memahami bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab itu unik dan indah. Ya, unik. Kenapa saya bilang unik dan indah? Misalnya nih contoh kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang duduk. Dan duduk dalam bahasa Indonesia itu duduk maupun dari berdiri ataupun dari tertidur itu tetap posisinya duduk, ya kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau posisinya dari berdiri ke duduk namanya jalasa, kalau dari posisinya tertidur atau berbaring ke duduk namanya qa'ada. Walaupun gambarannya dia duduk gitu, tapi ada gerakan itu yang berbeda. Nah, sama ada dan banyak di beberapa hal dalam itu saking indahnya bahasa Arab ya. Makin kita menikmati, makin kita mengetahui keindahan bahasa Al-Qur'an, keindahan perintah-perintah Allah itu pun Masya Allah ketika kita gali hikmahnya yang ada jelas hikmahnya, kita mengetahui hikmah-hikmah itu Masya Allah luar biasa. Yang kita tidak tahu hikmahnya pun itu pun menjadi suatu keindahan sebenarnya. Jadi misalnya Allah memerintahkan wa aqimus shalah, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat. Rasulullah menjelaskan detail salat itu seperti apa, rakaat-rakaatnya seperti apa. Nah, itu indah kalau kita melihat ada hikmah dari misalnya gerakan salat, hikmah dari zikir setiap salat, menikmati setiap zikir dalam salat itu indah sekali. Jadi saya rasa makin kita menikmati mulazamah dengan Al-Quran makin lama, kita akan mencintainya dan itu akan yad'una ilal amal bihi, ya, itu akan mengajak kita untuk mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, dan saya rasa mungkin kadang-kadang kita melihat ada dia menghafal Quran tapi kok dia masih pacaran ya, dia menghafal Quran tapi kok dia masih berbohong, atau jilbabnya masih setengah-setengah, atau jilbab kalau dipakai jilbab kalau ada ustadzahnya atau hanya di asramanya saja atau di pesantren aja, tapi kalau dia keluar sama teman-temannya dia tidak berjilbab. Itu gimana Kak? Bukankah Al-Quran mempengaruhi hatinya? Bukan seperti itu. Dia belum memahami. Nah, di sini memang faktor memahami Al-Quran itu penting sekali. Ya, jadi dia sudah musahabah mungkin, dia sudah mahabbah mungkin, tapi ma'rifat tafsiliyahnya itu kurang. Belum memahami hikmahnya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menutupi hijab? Coba kalau mungkin orang yang sama, kalau dia hidup di masa jahiliyah, dia akan bersyukur sekali Allah menurunkan perintah hijab itu. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ada perintah-perintah dalam Al-Quran, ada larangan-larangan di dalam Al-Quran, itu pasti ada hikmahnya. Dan apalagi kalau kita baca keindahan surga, kita makin terhanyut lagi dengan keindahan-keindahan itu. Bahkan pernah saya sama ustadzah kami menjelaskan tentang sungai-sungai di surga itu. Selalu beliau bertanya kepada kami saat itu, kenapa ya selalu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surga itu ada sungai-sungai, karena memang air itu ketika mengalir itu indah. Ketika kita mendengarnya itu membuat hati kita tuh tenang gitu kan. Beda dengan misalnya rumah yang ada air kolam kecil-kecil, akuarium kayak, atau air terjun kecil-kecilan gitu yang ada suara airnya, itu membuat hati kita rileks, membuat hati kita tenang. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran itu selalu ada al-anhar. Selalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan al-anhar. Beda, bukan bahar ya. Kenapa bukan laut? Kenapa selalu yang disebutkan adalah anhar? Karena al-anhar lebih indah, seperti itu ya. Mungkin juga tentang penjelasan tentang api neraka. Makin kita tahu ya, misalnya dalam Al-Quran kenapa yusqawna min ma'in sadid misalnya, atau penjelasan tentang kulit para penghuni neraka yang sering bergantian. Kenapa yang sering berganti? Nah, itu ada kajian ilmiahnya juga di situ. Jadi makin kita tahu penjelasan tentang sedetail apa azab Allah nanti untuk kepada para penghuni neraka, itu kita akan makin takut. Kita makin akan aduh ini yang saya lakukan ini Allah ridho enggak ya? Apakah ini termasuk itu?
hati kita tuh akan ada risih-risihnya gitu ketika melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin kita memahami, makin kita mengetahui arti, saya yakin uh, kita selalu merasa ya Allah, betapa nikmatnya Allah mengirimkan kepada kita Al-Quran sebagai panduan hidup.